Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5, yaitu pengaturan dan pemeliharaan buku-buku. Yang pertama, persiapan. Persiapan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu label buku. Eh, Pada label buku ini merupakan nomor penempatan buku yang berkaitan nomor klasifikasi 3 huruf. Pertama, nama keluarga atau utama. Salah satu huruf pertama judul buku. Label buku ini biasanya ditempelkan pada punggung bagian bawah. Yang kedua yaitu kartu buku beserta kantongnya, yaitu eh, kartu buku dapat dibuat dari berbagai kertas manila atau kertas gambar yang tebal, yang ukurannya yaitu 7/2 cm. Pada bagian atas kartu buku ini diberi keterangan tentang nomor klasifikasi, judul buku, dan pengarangnya. Eh, Kartu buku ini dibagi menjadi 2 kolom. Kolom pertama untuk mencatat tanggal pengembalian, sedangkan kolom kedua untuk mencatat nomor peminjaman. Nantinya kartu ini dimasukkan ke dalam kantong buku. Kantong buku dapat dibuat dari kertas biasa yang berukuran 9 x 12 cm. Pada kantong buku ini juga dituliskan nomor klasifikasi, judul buku, dan pengarangnya. Kantong buku ini ditempelkan pada bagian dalam kulit belakang. Yang ketiga, slip tanggal, yaitu selain dilengkapi dengan kartu buku, sebaiknya setiap buku dilengkapi dengan selembar kertas yang biasa dinamakan dengan slip tanggal. Kegunaannya adalah untuk membutuh untuk membutuhkan tanggal yang harus dikembalikan buku agar dapat mengingat si peminjam untuk mengembalikan bukunya. Slip tanggal ini dapat dibuat dari kertas biasa yang berukuran 7/2 x 12/2 cm. Slip tanggal ini ditempatkan pada halaman buku yang paling belakang. Usahakan penempelan slip tanggal ini tidak mengganggu teks atau indeks dan sebagainya. Materi selanjutnya tentang penyusunan buku-buku. Penyusunan buku-buku perpustakaan merupakan kegiatan yang tidak kalah penting dalam kegiatan lainnya dalam rangkaian pengolahan perpustakaan sekolah dan harus mendapatkan perhatian dari guru pustakawan. Buku-buku eh, perpustakaan sekolah sebaiknya disusun dan ditempatkan di rak atau lemari buku. Jumlah rak atau lemari buku yang dibutuhkan tentunya sesuai dengan keadaan jumlah buku yang telah dimiliki perpustakaan sekolah. Selanjutnya, pemeliharaan buku. Yang pertama yaitu mencegah kerusakan. Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada buku-buku, pertama-tama harus mengetahui faktor apa yang biasanya dapat merusak buku-buku. Kemudian, bagaimana cara mencegahnya sehingga buku-buku tidak mudah rusak. Ada 2 faktor yang membuat buku menjadi rusak. Yang pertama, faktor murid, faktor manusia, yaitu murid-murid atau pengunjung lainnya yang tidak sabar akan pentingnya buku-buku seringkali merusak buku. Misalnya nih, mencoret-coret halaman buku, mensobek, atau waktu belajar di perpustakaan sekolah sambil makan makanan kecil sehingga mungkin sisanya terjatuh ke dalam buku yang sedang dibacanya. Yang kedua, yaitu faktor alamiah, misalnya kelembapan udara, air, api, jamur, debu, dan sebagainya. Kelembapan udara dapat menimbulkan jamur yang dapat merusak buku-buku. Kelembapan ini biasanya terjadi di ruangan yang gelap atau ventilasi yang kurang. Dalam yang kedua yaitu perbaikan buku. Usaha mencegah seperti telah dijelaskan sebelumnya. Pada dasarnya, usaha yang sifatnya preventif di mana sebelum buku-buku rusak dilakukan usaha pencegahannya. Tetapi, walaupun telah diusahakan pencegahan, tetap saja masih mengalami kerusakan. Sehingga buku-buku yang rusak tersebut perlu diperbaiki dan dibetulkan. Usaha-usaha perbaikan buku bermacam-macam, tergantung pada jenis kerusakannya. Yang pertama yaitu memperbaiki buku yang sedikit sobek. Yang kedua bisa untuk memperbaiki buku-buku yang sebagian halamannya lepas. Yang ketiga, memperbaiki buku-buku yang punggungnya rusak atau sebagainya. Yang keempat, memperbaiki buku-buku yang paperbacknya yang rusak. Yang terakhir yaitu menjilid buku-buku yang jilidnya lepas.